سبيل الدموع سبيل مريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita terkait hadis arba'in. Kita memasuki hadis yang keempat untuk tema besar, yaitu terkait proses penciptaan manusia. Kita mulai. Qolal musannif, dawuh saking mu'alif, as'ani fa'anallahu bi ulumihi wa ulum masayyihi bisiddaroini amin. An Abi Abdirrahmani Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, saking Abi Abdirrahman Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala dawuh saking Abdullah ibnu Mas'ud, hadasana nritaake kangge ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-shadiqul masduq, ingkang saged ingkang sodik napa ingkang dipercaya lan diparingi kepercayaan. Inna ahadakum, sak temene sawijine panjenengan sedanten, yujma'u khalquhu, ingkang ngumpulake saking ahadukum khalquhu utawi ciptaane saking ahadukum fi batni umihi, ing dalem wetenge ibu-ibune ahadakum, arba'ina yauman, ing 40 dina nutfatan utawi embrio nggih nutfatan. Suma yakunu alaqatan, sakwise mengkono ana saking ahadukum alaqatan utawi darah, misla zalika utawi mirip kangge 40 dinten. Suma sak temene yakunu ana saking ahadakum mudghatan utawi daging, misla zalika utawi mirip ingkang zalika saking 40 hari. Suma sak teruse yursalu ilaihi, dikirimake kangge ahadukum ilaihi teng ahadukum al malaku niku malaikat, fayan fuhu fihi, moko niopaken saking al malaku fihi ing dalem ahadukum arruha utawi ruh utawi nyawa. Wa yu'maru, lan diparingi perintah saking ahadukum bi arbaati kalimatin, kangge 4 piro-piro kalimat. Di katbi rizkihi, ditulisaken rizkine saking ahadukum, wa ajalihi, lan ajali ahadukum, wa amalihi, lan amali ahadukum, wa sakiyun au saidun, lan kesedihanipun utawi kebahagiaan. Wallahi, moko demi Allah, alladzi la ilaha ghairuhu, Allah ingkang boten enten pangeran ingkang saged disembah selain Allah. Inna ahadakum layak malu bi amalin, inna sak temene ahadakum utawi panjenengan sedanten, layak malu ingkang ngamalake saking ahadukum bi amalin kangge amal ahlil jannah utawi ahli swarga, hatta sampai ma yakunu bainahu, sak temene ana saking ahadukum diantara saking ahadukum wa bainaha, lan antara swarga, illa dziraan, kecuali saking setunggal dzira atau setunggal hasta, atau kira-kira nggih 1 langkah nggih. Fayasbiku alaihil kitab, lan dahuluaken saking ahadukum alkitab utawi catatan-catatan, fayak malu, lan ngerjaaken saking ahadukum bi amalin ngangge pekerjaan ahli nar utawi ahli neraka, fayadkhuluha, moko mlebetake saking ahadukum ha ingkang nar atau ingkang neraka,
Wa inna lan sak temene ahadakum mengkono-mengkono sakwijine panjenengan sedanten layak malu ingkang ngerjakaken bi amalin ahlinar kangge pekerjaane ahli neraka hatta sampai mayakuna ingkang ana bainahu wa bainaha di antara ahadakum lan di antara ahli nar atau utawi ahli neraka illa diraun kecuali ingkang setunggal dira utawi setunggal hasta utawi setunggal langkah fayasbiqu alaihil kitab lan ngendahuluake saking ahadukum ingkang catatan-catatanipun fayak malu bi amalin ahlil jannah ing menawi ngerjakaken saking ahadukum ingkang pekerjaane ahlil jannah utawi ahli swarga fayadkhuluha moko mlebetake saking ahadukum ingkang ha utawi ingkang jannah. Nggih, iki kula wacaken artinipun. Jadi dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, dan Rasulullah beliau adalah orang yang jujur serta dipercayai. Sesungguhnya setiap dari kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya sebagai setetes nutfah. Ya, jadi hadis ini diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud dan memiliki lakop ya atau kunyah atau nama panggilan itu Abu Abdurrahman. Artinya mungkin anaknya Abdullah bin Mas'ud itu adalah Abdurrahman. Dan ini mirip dengan kunyah atau panggilan dari Abdullah bin Umar. Di hadis sebelumnya diriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Beliau juga memiliki kunyah atau panggilan Abu Abdurrahman. Ya, jadi di sini sedikit menjelaskan bahwasanya Imam Nawawi itu sangat benar-benar paham ya terkait rawi atau periwayat-periwayat hadis ya dari sahabat-sahabat itu beliau memang sangat memahami, bahkan dari julukannya pun Imam Nawawi juga sangat memahaminya. Sesungguhnya setiap diri kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya sebagai setetes nutfah selama 40 hari ya, jadi saat penciptaan manusia itu pertama di dalam perut ibunya itu awalnya diciptakan dari suatu nutfah ya. Nutfah itu adalah di saat sperma dan indung ovium ya istilah kata ya kalau dari wanita itu bertemu nanti kemudian akan membentuk sebuah ovium yaitu adalah nutfah kira-kira itu 40 hari selama 40 hari lalu berubah menjadi setetes alaqah atau setetes darah selama 40 hari. Jadi setelah adanya ovium yang pertemuan antara sperma dan sel telur itu selama 40 hari kemudian membentuk sebuah alaqah atau segumpal darah selama 40 hari. Setelah 40 hari ya kemudian menjadi segumpal mudghah atau kira-kira segumpal daging selama 40 hari. Jadi penciptaan manusia dalam perut seorang ibu itu ada di sini dijelaskan di awal-awal tahapannya itu ada 3 fase ya. Yang pertama yaitu dalam bentuk nutfah selama 40 hari, kemudian dalam bentuk alaqah atau mungkin segumpal darah sebanyak 40 hari, kemudian dalam bentuk mudghah atau daging selama 40 hari. Jadi kira-kira fasenya itu ada 120 hari ya, mungkin kira-kira sekitar 4 bulan. Nah kemudian setelah menempuh 120 hari tersebut kemudian diutus kepadanya seorang malaikat lalu ditiupkan padanya ruh ya, jadi setelah 120 hari Allah memerintahkan kepada malaikat untuk meniupkan kepada janin ya atau calon janin itu ruh ya atau nyawa. Jadi setelah 4 bulan ada malaikat yang mungkin ya datang atau masuk ke perut ibu-ibu itu yang sedang melahirkan, yang ingin melahirkan, kemudian ditiupkan ruh atau ditiupkan nyawa. Nah di saat ditiupkan nyawa ini dilanjutkan dan dia diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara.
Yang pertama yaitu menetapkan rizkinya, yang kedua adalah ajalnya, yang ketiga adalah amalnya, dan yang keempat adalah celaka serta bahagianya. Jadi setelah meniupkan ruh itu juga sudah mulai ditentukan 4 perkara, yaitu berkaitan dengan bagaimana rezekinya, ya, bagaimana nanti dia makan, ya, nanti dia minum, ya, nanti kehidupannya, pekerjaannya, ataupun yang berkaitan dengan rezeki-rezeki yang nanti akan dia dapatkan. Kemudian ajalnya, yang kedua adalah ajalnya, yaitu terkait mungkin kematiannya, ya, ataupun mungkin berkaitan dengan perkara-perkara yang akan dihadapinya kelak, ya. Jadi ajalnya itu nanti tidak akan terlambat, waktunya itu sedangkan tidak akan terlambat dan tidak akan dipercepat, ya. Jadi ajal itu sudah tertulis, ya, saat dalam kandungan. Kemudian yang ketiga yaitu amalan-amalannya, ya, kira-kira bagaimana nanti perbuatannya saat dia di dunia ataupun bahkan saat berada di kandungan, ya, setelah ditiupkan roh itu sudah amalan-amalannya itu sudah ditetapkan, sudah dicatatkan. Kemudian yang keempat yaitu adanya celaka dan bahagianya, ya, bagaimana nanti kehidupannya, ya, apakah nanti dia akan mengarah ke kehidupan yang bahagia, ya. Bahagia di sini itu artinya dia melakukan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan, yang baik, ya, mungkin yang disukai orang lain, ya, sehingga bisa memberikan pahala, ya, bagi dia. Ataupun yang celaka itu artinya keburukannya, ya, bagaimana nanti dia di kehidupannya dia melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, ataupun bahkan sampai kepada tahap-tahap perbuatan yang merugikan orang lain atau perbuatan yang mencelakai dirinya sendiri ataupun orang lain. Kemudian dilanjutkan dalam hadisnya, maka demi Allah yang tidak ada Tuhan selainnya yang patut disembah, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga hingga jarak antara dirinya dan surga tinggal 1 hasta saja. Kemudian ia mendahului oleh ketetapan Allah, lalu ia melakukan perbuatan ahli neraka, maka masuklah ia ke dalam neraka. Jadi di sini kemudian Rasulullah bersumpah atas nama Allah dan dijelaskan, ya, bahwasanya nanti di antara kalian, ya, atau mungkin di antara umat manusia, ya, itu yang ada saat hidupnya itu melakukan perbuatan-perbuatan ahlil jannah atau melakukan perbuatan-perbuatan yang said tadi, atau perbuatan-perbuatan yang baik, ya, sehingga mengarahkan dia kepada potensi untuk masuk surga. Nah, tetapi di saat sebenarnya jarak dia untuk masuk surga itu mungkin sudah sekitar 1 hasta atau 1 langkah, ya, atau kira-kira, ya, setengah meter. Kemudian di saat sebelum dia masuk surga itu dia melakukan perbuatan-perbuatan ahli neraka, ya, melakukan perbuatan maksiat, ya, ataupun bahkan fasik dan lain sebagainya, maka di akhirnya malah orang tersebut atau dia itu dimasukkan ke dalam neraka, ya. Jadi perbuatan dia yang semula itu sudah baik, ya, selama berpuluh-puluh tahun, ya, bahkan mungkin jaraknya dia dengan surga itu sudah dekat, ya. Tapi di saat akhir perbuatannya dia malah melakukan perbuatan ahli neraka, ya, maka dia di akhir nanti bisa dimasukkan ke dalam neraka. Ya, kemudian dilanjutkan lagi, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka hingga jarak antara dirinya dan neraka tinggal 1 hasta saja. Kemudian ia diketahui ketetapan Allah, lalu ia melakukan perbuatan ahli surga, maka masuklah dia ke dalam surga. Kemudian ada lagi, ya, diibaratkan yang lain, ya, bahwasanya ada orang yang melakukan perbuatan-perbuatan ahli neraka, ya, mungkin maksiat, ya, dan lain sebagainya. Tapi saat dia hendak masuk neraka, ya, kira-kira tadi jaraknya mungkin sudah dekat sekitar 1 hasta atau setengah meter. Kemudian orang tersebut melakukan perbuatan ahlil jannah atau perbuatan yang baik, ya, sehingga dia di akhir hayatnya itu dicatat dengan perbuatan orang yang baik, sehingga dia bisa dimasukkan ke dalam surga. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim atau muttafaqun alaih. Jadi dari hadis ini kita bisa mengambil sekitar 2 hikmah, ya. Yang pertama terkait bagaimana fenomena penciptaan manusia di awal kehidupannya, ya, atau di saat
dia manusia itu mulai diciptakan dalam bentuk embrio ya, kemudian dalam bentuk segumpal darah, kemudian dalam bentuk sebuah segumpal daging ya, kira-kira sekitar proses itu membutuhkan 120 hari ya, atau kira-kira sekitar 4 bulan ya. Maka dan pada saat 4 bulan itu dikirimlah ya malaikat untuk mulai meniupkan ruh ya, atau nyawa kepada janin tersebut. Dan saat meniupkan ruh, di situ janin tersebut itu sudah ditentukan ya, sudah ditakdirkan bagaimana nanti rezekinya, kehidupannya, kemudian kematiannya ya, ataupun mungkin perkara-perkara kebahagiaannya dia dan perkara-perkara yang mencelakainya dia kelak. Makanya kadang dalam tradisi Jawa itu ada 4 bulanan ya, kalau saat ibu-ibu sedang hamil itu ada 4 bulanan. Nah itu mungkin salah satunya adalah untuk saat malaikat mulai meniupkan ruh itu diiringi dengan doa ya, agar ketika catatan-catatan bagi si janin tadi bisa menjadi sebuah catatan-catatan yang baik dan perkaranya mendapatkan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian hikmah yang kedua ya, di sini bahwasanya memang kita ya sebagai manusia itu terkadang ya, bahwasanya di saat seseorang yang melakukan perbuatan baik selama berpuluh-puluh tahun ya, tetapi saat bisa jadi nanti suatu ketika ternyata mungkin di akhir hayatnya ya, atau mungkin sebelum ajalnya ya, dia melakukan perbuatan tercela ya, maka bisa jadi orang itu nanti dicatat sebagai orang yang telah melakukan perbuatan yang maksiat atau tercela ya, sehingga nanti dia bisa dimasukkan ke dalam neraka ya. Begitu juga sebaliknya, orang yang sudah melakukan perbuatan tercela selama berpuluh-puluh tahun, mungkin selama kehidupannya ya, nanti bisa jadi di akhir hayatnya dia itu melakukan sebuah perbuatan yang baik ya, sehingga mungkin dia bisa dicatat sebagai orang yang baik saat meninggalnya dan bisa dimasukkan ke dalam surga. Nah dari sini kita bisa mengambil hikmah ya, bahwasanya kita dalam menjalankan kehidupan sehari-hari itu mungkin bisa jadi kita tidak tahu ya apa yang akan terjadi pada kehidupan kita kelak. Bisa jadi kita ya yang telah melakukan perbuatan kebaikan setiap harinya, mungkin bisa jadi nanti kita mungkin terpleset ya, misalkan kita melakukan perbuatan yang maksiat ya, bisa jadi nanti bahkan itu menjadi sebuah perbuatan terakhir dalam hidup kita. Ataupun sebaliknya ya, ada orang yang suka melakukan maksiat ya, ternyata di akhir hayatnya dia bertobat dan tobat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti di akhir hayatnya malah dia ditetapkan sebagai orang baik dan berhak masuk surga. Nah, maka dari sini sebenarnya kita harus berhati-hati, atau istilah kata itu mawas diri, introspeksi diri untuk selalu mengevaluasi diri kita sendiri ya, bahwasanya perbuatan kita yang sudah baik itu tidak selalu menjadi perbuatan yang mapan ya, artinya kita tidak bisa mengharapkan perbuatan kita itu terus baik ya. Maka dari situ kita di sini diharuskan untuk selalu melakukan evaluasi diri ya, saat mungkin perbuatan kita baik ke depan, besok-esoknya harus bisa lebih baik. Dan kita harus meninggalkan kelalaian-kelalaian ya. Saat ada kelalaian kita harus segera melakukan introspeksi diri agar kita tidak terjerumus kepada perbuatan-perbuatan maksiat, dan nauzubillah kalau sampai di akhir hayat kita terjerumus kepada perbuatan yang maksiat. Kemudian hikmah yang kedua mungkin bisa kita lihat bahwasanya karena perbuatan manusia itu cenderungnya tidak bisa diprediksi ya. Bisa jadi kayak tadi ya, orang yang telah melakukan perbuatan maksiat selama berpuluh-puluh tahun ya, bisa jadi di akhir hayatnya dia bertobat dan tobatnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia dicatat sebagai orang yang baik atau orang yang soleh ya. Makanya kita dari sini sebagai catatan dilarang untuk menjustifikasi atau menghukumi seseorang ya, walaupun orang itu memang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik atau yang tercela. Karena bisa jadi ya tadi, orang-orang yang misalkan ya tiap hari itu pernah melakukan pencurian ya, pernah misalkan begal ya, bisa jadi nanti saat proses dia hidup di akhir hayatnya dia bertobat misalkan ya,
ketemu pengajian ya, bertobat. Jadi tobatnya itu diterima dan dia bisa masuk ke dalam surga. Begitu juga pandangan kita terhadap orang-orang kafir ya. Jadi jangan terlalu menghukumi orang kafir ini apa namanya, mungkin dia nanti masuk neraka ya, itu sudah pasti ya. Mungkin kalau dia di akhir hayat, sampai akhir hayatnya itu dia berbuat perbuatan kafir, dia di akhir hayatnya pasti akan masuk neraka. Cuman kita orang kafir itu juga mungkin bisa menjadi ladang dakwah bagi kita ya. Siapa tahu nanti orang kafir di akhir hayatnya bisa jadi dia masuk Islam ya, kemudian bahkan mungkin bisa jadi Islamnya lebih bagus dari kita ya, sehingga nanti kualitas ibadahnya mungkin bisa jadi lebih bagus orang kafir tersebut ya. Maka dari situ bahkan pada zaman Rasulullah sendiri dahulu Sayyidina Umar yaitu kan terkenal sebagai istilah kata tuh kayak orang yang jagoan pasar lah ya, pasar ukas itu jagoannya Umar bin Khattab. Nah pada saat awal-awal kehadiran Islam ya, itu kan para orang-orang yang masuk, sahabat-sahabat yang masuk Islam itu kan hatinya kan cenderung layin ya, atau misalnya kata itu terlalu lembut ya, kayak misalkan sahabat-sahabat yang pertama kali masuk Islam itu seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Bilal ya. Nah itu sehingga pada saat Rasulullah awal-awal berdakwah itu mungkin sering dibully ya, sering disakiti ya. Kemudian saat Rasulullah melihat Sayyidina Umar ya, pada waktu itu Sayyidina Umar belum Islam dan beliau itu adalah jagoan pasar. Kemudian Rasulullah berdoa, wah ini kalau Sayyidina Umar masuk Islam ini mungkin akan bagus nih bagi Islam. Kemudian Rasulullah berdoa, Allahumma a'izal Islam bi Umar, ya Allah perkuat Islam dengan masuknya Sayyidina Umar ke dalam Islam. Mungkin sekitar sehari atau 2 hari kemudian Sayyidina Umar masuk Islam. Nah setelah Sayyidina Umar masuk Islam itu dakwah Rasul itu menjadi lebih bergairah ya, karena pada saat awal masuk Islam Sayyidina Umar itu langsung datang ke orang-orang kafir. Beliau mendeklarasikan kalau saya sudah masuk Islam, jangan ganggu Rasulullah saat berdakwah. Nah, itu kan berarti kan ada potensi ya sebenarnya, bahwasanya Sayyidina Umar yang dulunya adalah orang kafir, setelah masuk Islam malah bisa menjadi penguat bagi orang-orang Muslim. Ya, begitu juga seperti cerita-cerita yang lain kayak misalkan Khalid bin Walid ya, beliau adalah pemimpin perang saat perang Uhud ya, pemimpin orang-orang kafir saat perang Uhud dan bisa mengalahkan orang Muslim ya, bahkan sampai pasukan orang-orang kafir itu melukai Rasulullah sampai gigi Rasulullah itu tanggal ya. Tapi siapa tahu ya bahwasanya nanti saat Khalid bin Walid masuk Islam malah menjadi panglima perang yang sangat bisa diandalkan bagi umat Muslim ya. Bahkan misalkan Abu Jahal ya, orang kafir punya anak Ikrimah ya, beliau adalah seorang muslimah yang taat ya. Kemudian seperti Abu Lahab punya putri namanya Zarah, itu juga merupakan sahabat Nabi yang solehah juga ya. Kemudian misalkan seperti Abu Sofyan yang dulu memang sangat getol ya memerangi Rasulullah ya, di akhir periodenya beliau masuk Islam, bahkan menjadi anaknya menjadi salah satu istri dari Rasulullah SAW. Makanya sikap kita ya mungkin bagi orang lain ya, misalkan bagi orang yang selalu berbuat maksiat ya, atau misalkan pada orang kafir ya, jangan terlalu maksudnya jangan terlalu menghukumi yang ekstrim ya. Artinya mungkin bisa jadi kita doakan ya, bisa jadi nanti walaupun misalkan orang tersebut misalkan di akhir hayat sampai akhir hayatnya tetap melakukan maksiat, bisa jadi nanti anaknya atau keturunannya menjadi orang-orang yang soleh dan bisa memperkuat agama. Oke, mungkin itu saja untuk pembahasan kita tentang hadis yang keempat. Mungkin bisa dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Oke, monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengingatkan pada khususnya mereka yang mana
tiga. Harusnya yang amati, kasihan, berdoa, tentunya yang terbaik untuk janji. Lalu itu ternyata di dalamnya ada 4 perkara. Masih. Jadi mengingatkan pada kita semua. Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi memang itu menjadi, ya ada Jawa yang memang moga-moga ada ini menjadi landasannya. Ya, memang nyawa manusia itu memang ditiupkan itu saat 4 bulan pertama. Monggo, Pak Haji. Mungkin kalau berkaitan dengan rezekinya, yang kedua ajalnya, yang ketiga amalnya, amal perbuatannya, dan keempat itu perkara kebahagiaan dan kesedihannya. Oke. Jadi kalau perbuatan yang dia mengarah kepada perbuatan kebaikan dan perbuatan yang buruk itu di sini dikaitkan dengan yang konteksnya asakiyun ausaidun, atau celakanya serta kebahagiaannya. Nah, di sini memang beberapa ulama menafsirkan bahwasanya bahagianya dan celakanya itu adalah berkaitan dengan perbuatan-perbuatannya, yang dimana kalau sa'id itu berarti nanti mengarah kepada perbuatan ahli jannah, ya. Kalau saki atau yang celaka itu nanti mengarah pada perbuatan-perbuatan yang ahli nar, ya. Karena di sini konteksnya adalah atau, ya. Karena teks berikutnya itu menjelaskan terkait bagaimana seorang itu bisa mengarah ke perbuatan-perbuatan ahli jannah dan ahli nar. Kira-kira seperti itu sih, Pak. Kemudian kita menggunakan saat kita ambil asalnya, itu kita menggunakan menjadi apa? Jadi utamanya kalau mati itu yang paling dapat masuk surga atau tanah mungkin ke tanah itu karena apa dari semua. Setelah sahabat Rasul itu dari Allah jadi memang kalau secara garis besar memang seorang hamba itu akan masuk ke dalam surga itu memang atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun sebenarnya saat Rasulullah memberikan syafaat itu juga merupakan bentuk dari rahmat Allah Subhanahu wa taala yang melalui Rasulullah SAW. Ya, jadi memang itu kayak sebuah prosedur, ya kayak ya mungkin bahasa kita, bahasa sebagai hamba itu adalah prosedur lah, ya istilah kata. Misalkan nanti di akhirat memang yang memberikan syafaat
itu adalah Rasulullah SAW. Cuman syafaat Rasulullah itu memang memiliki prosedur, artinya ada sebabnya. Mungkin karena kita sebagai umat Rasulullah sering melakukan sholawat, ya, sering berbuat baik, ya, sehingga kita masuk dalam kategori orang-orang yang bisa mendapatkan syafaat Rasulullah SAW, sehingga nanti kita bisa istilah kata itu ditarik untuk bisa masuk surga. Nah, tetapi sebenarnya syafaat Rasulullah SAW itu juga masuk dalam kategori rahmat Allah SWT, yang memang mungkin kalau bahasa kita tadi ya, secara prosedur itu diberikan, kalau dalam istilah organisasi atau pemerintah itu diberikan kewenangan melalui Rasulullah SAW. Walaupun nanti memang Allah SWT sendiri memiliki rahmat sendiri, ya. Mungkin kalau dalam ini bisa jadi Allah memberikan rahmat itu di luar syafaat Rasulullah, itu juga bisa mungkin. Ya, cuman kalau dari sisi syafaat sendiri memang itu bentuk dari rahmat Allah SWT yang Allah berikan kewenangannya itu melalui Rasulullah SAW, dan Rasulullah akan memberikan syafaat kepada umatnya, ya, dengan misalkan ada beberapa kriteria, misalkan karena kita rajin beribadah, karena kita rajin bersolawat, berbuat baik, dan itu nanti masuk ke dalam kategori orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Jadi berbeda kalau misalkan orang yang misalkan tidak pernah beribadah atau tidak pernah sholawat, itu pasti kemungkinan besar tidak akan mendapatkan syafaat. Kira-kira seperti itu sih, Pak. Memberikan statement begini, kita sebagai muslim itu kalau kita sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu sudah dijamin masuk surga. Nah, di kubu sebelah itu orang meninggal itu katanya damai bersama bapak, terus ada lagi jangan terus kita, kalau kita sudah terjamin masuk surga, terus kita leha-leha, terus cuma la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sholat, beramal baik, ya jangan begitu. Kita isi itu dengan sesuatu yang supaya kita itu. Ada lagi yang pernah saya dengar bahwa umat Islam itu pasti masuk surga. Kenapa? Kita itu sudah mengimani adanya Nabi Isa itu sebagai Rasul. Jadi kalau nanti umat sana itu katanya masuk surga, kita itu masih masuk karena kita mengimani keberadaan Nabi Isa itu. Tapi ya itu tadi, janganlah kita itu nanti terus mengimani adanya Isa, kita ada sholat, kita ada ya seperti Islam atau iman itulah yang mungkin yang pernah saya dengar begitu, supaya kita ayam, karena kalau tidak di sebelah sana itu meninggal bisa damai di rumah. Iya, benar. Iya, misalkan kita barangkali ada orang hamba yang sebelumnya mulai-mulainya bulan dalil, itu tiba-tiba dia berat dan mendapat rahmat dari Allah. Saya yakin pasti ya. Cuma nanti disiksa dulu, pasti disiksa dulu. Seperti pasti dan kemarin ada meninggalnya juga, sampai saya surga, tapi ya tetap disiksa dulu. Apa? Gitu kan? Jadi jangan terus lek ya, terlek artinya jagat. Kayak tadi itu sholat 3. Nah itu nanti salah kaprah. Jadi kalau bukan ya juga ya sebagainya.
Iya. Iya. Iya, bener ya. Jadi memang semua umat muslim tuh pasti masuk surga. Tapi enggak tahu nanti dicucinya itu berapa lama ya, tergantung nanti. Enggak tahu apa lebih. Semoga ya, semoga kita ya, nanti semoga kita semua bisa langsung ya jalan tol masuk surga ya. Amin. Ya kita akhiri dengan sama-sama baca alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.